Halo, saya Maria Immaculata Bubu, NIM 151-19011, mahasiswa semester 5 Pendidikan Kimia, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang denaturasi protein untuk memenuhi tugas praktikum biokimia 1. Selamat menyaksikan. Denaturasi protein adalah proses di mana protein mengalami perubahan struktural yang dapat menghasilkan perubahan fungsi sehingga dapat menyebabkan hilangnya fungsi biologis secara total. Denaturasi biasanya disertai dengan perubahan sifat fisika dan kimia dari protein. Yang paling sering terjadi adalah hilangnya kelarutan, meskipun tidak selalu terjadi. Protein yang mengalami proses denaturasi dapat menunjukkan berbagai karakteristik. Salah satunya yaitu memiliki bentuk yang cacat karena ikatan hidrogen di dalamnya rusak. Protein yang cacat karena denaturasi memiliki struktur yang lebih longgar, lebih acak, dan sebagian besarnya tidak dapat dilarutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi protein yaitu salah satunya adalah faktor suhu. Di sini proses protein mulai tidak stabil pada suhu di atas 40 derajat Celcius, sehingga semakin meningkat suhunya akan mempengaruhi ikatan hidrogen dan ikatan non-kovalen lainnya pada protein sehingga menyebabkan struktur tersiernya hilang. Untuk lebih jelas, sebagai contoh, kita tahu bahwa tahu pada umumnya berwarna putih dan mudah dihancurkan. Tetapi ketika dipanaskan, dalam hal ini digoreng dan yang pastinya menggunakan minyak, tahu akan berubah warna menjadi kuning kemerahan dan juga sulit dihancurkan. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa tahu sudah mengalami denaturasi. Di dalam tahu terkandung 3-4% lemak, sehingga ketika dipanaskan dengan minyak yang juga lemak, maka ikatan peptidanya akan putus membentuk suatu protein terkonjugasi dan satu asam amino lainnya. Mekanisme reaksi kimianya antara lain sebagai berikut. Di sini untuk protein tahu, asam amino yang digunakan atau yang terkandung dalam tahu tersebut adalah serina dan valina. Kemudian dipanaskan menggunakan minyak goreng. Di dalam minyak goreng itu juga terdapat asam oleat, sehingga ketika protein tahu dipanaskan, ikatan peptidanya atau ikatan CN putus ke N karena N lebih elektronegatif, sehingga N membentuk negatif dan C membentuk positif. Kemudian di dalam minyak goreng atau asam oleat, ikatan OH putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada H, sehingga O menjadi negatif dan H menjadi positif. Sehingga C positif pada protein tahu bereaksi dengan O negatif pada asam oleat, kemudian N negatif pada protein bereaksi dengan H positif pada asam oleat. Hasilnya adalah terbentuk protein terkonjugasi dengan satu asam amino lainnya.